Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahin Anas Ramadana, calon guru penggerak angkatan 7. Saya akan menyampaikan nilai dan peran guru penggerak. 1. Apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Di sini saya akan mencoba menjawab. Yang saya akan sampaikan pertama adalah peristiwa positif. Zaman dulu saya pernah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh ibu guru saya. Dulu tidak ada yang mau mengangkat tangan. Saya otomatis mengangkat tangan kemudian menjawab alhamdulillah, ternyata betul. Dan dari situlah saya mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya dari ibu guru saya. Sampai saat ini saya masih teringat jelas, dan itu membuat saya bangga akan diri saya sendiri. Yang kedua, peristiwa negatif yang saya tuliskan di sini adalah tidak mendapatkan reward ketika juara. Saya akan menjelaskan pengalaman bernuansa negatif terjadi ketika saya berusia 10 tahun. Saya masih duduk di bangku kelas 5. Waktu itu diadakan lomba dalam rangka memperingati hari kemerdekaan. Saya mengikuti lomba meniup balon sambil berjalan merangkak. Lomba tersebut diadakan untuk kelas 4 dan kelas 5. Saya mengikuti lomba itu dengan bersemangat sampai lutut saya lecet berdarah karena merangkak di halaman sekolah yang waktu itu hanya paving kasar. Rasa sakit terkalahkan dengan rasa semangat ketika lomba berlangsung, dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 2. Namun yang membuat saya kecewa, ternyata hadiah diberikan hanya untuk juara 1. Juara 2 dan juara 3 ternyata tidak, dan hanya mendapatkan ucapan selamat. Pertanyaan yang kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Dalam peristiwa bernuansa positif, selain saya ada beberapa pihak yang terlibat, antara lain guru kelas saya dan teman sekelas saya. Sedangkan dalam peristiwa bernuansa negatif, selain saya, pihak-pihak yang terlibat antara lain teman-teman sekolah serta panitia lomba. Nomor 3, dampak emosi apa saja yang saya rasakan sehingga sekarang? Dampak emosi pada peristiwa bernuansa positif tentu rasa senang dan bangga karena bisa berbagi ilmu dengan teman-teman satu kelas. Saya menjadi semangat dalam belajar sehingga prestasi saya semakin meningkat. Sedangkan dampak emosi saat mengalami peristiwa bernuansa negatif adalah kekecewaan dan kesedihan yang masih saya ingat sampai sekarang. Saat itu saya merasa perjuangan saya dalam mengikuti lomba sia-sia dan tidak dihargai. Walaupun hanya juara 2, seharusnya tetap mendapatkan reward untuk membuat hati peserta didik senang. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat memengaruhi diri saya di masa sekarang? Saya akan mencoba menjawab. Momen-momen tersebut masih dapat saya rasakan dan masih dapat memengaruhi diri saya, terutama kenangan saat saya masih duduk di bangku sekolah dasar, di mana pada masa tersebut kekuatan emosional antar sesama teman, guru, dan dengan keluarga begitu kuat. Masa itu menyimpan berbagai kenangan yang melekat dalam ingatan yang dapat memberi emosi positif ketika saya beranjak dewasa. Emosi positif ini dapat menumbuhkan kembali rasa semangat dan bahagia. Demikian pula dengan peristiwa negatif yang terjadi akan membekas di hati sepanjang hidupnya. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Saya akan mencoba menjawabnya, yakni pelajaran hidup yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik adalah saya harus bisa membimbing serta menuntun peserta didik saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, memberikan pendampingan sesuai dengan tugas perkembangan setiap siswa. Penguatan positif akan saya lakukan untuk menghargai hasil karya atau usaha kecil apapun yang peserta didik lakukan, karena hal tersebut akan membuat peserta didik lebih bersemangat lagi dalam belajar. Pada momen negatif yang saya alami sebagai seorang guru, saya harus menghargai setiap usaha yang dilakukan peserta didik. Perhatian kecil seorang guru bisa menjadi motivasi atau dorongan positif bagi perkembangan karakter peserta didik di masa mendatang. Jangan sampai guru menanamkan hal negatif yang mungkin saja bisa membuat dirinya terpuruk, seperti menjadi pribadi yang kurang percaya diri, kurang bersemangat, dan serba ketakutan dalam melakukan sesuatu.
Nomor 6. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Saya akan mencoba menjawabnya. Yang pertama, nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru adalah guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Guru tidak hanya memberikan ilmu semata, akan tetapi waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan arahan dan tuntunan murid-muridnya. Selain itu, peran guru dalam membentukan karakter murid sangat penting. Guru sebagai teladan untuk menciptakan pendidikan yang memanusiakan manusia, serta menciptakan merdeka belajar agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Tugas 2, nilai dan peran guru penggerak. Ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Langsung saja saya jawab, nilai dalam diri yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya adalah mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Saya berusaha secara mandiri dalam upaya mengembangkan kemampuan diri serta menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya. Selain itu, saya juga berusaha berinovasi untuk kemajuan sekolah yang saya tempati. Dalam menciptakan hal-hal yang baru, tentunya saya berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait agar kegiatan tersebut bisa terlaksana secara maksimal. Pertanyaan yang kedua adalah, apa peranan yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Langsung saja saya jawab, peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya adalah dengan semangat mengikuti beberapa kegiatan serta merangkul rekan sejawat untuk bersama-sama belajar dengan mengikuti pengembangan diri, terutama saat masa pandemi, supaya pembelajaran tetap berjalan dengan maksimal walaupun secara daring. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.